Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita berjumpa lagi. Nanti insya Allah narasumber kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini tepat 14 Ramadan, tepatnya pada tanggal 5 April 2023. Kita Rumah Baca Anak Nagari kedatangan narasumber, yaitunya KUP Asmaradana. Beliau adalah penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka, penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, kategori jurnalis. Luar biasa sahabat, kategori jurnalis ini lumayan banyak ya pengikutnya. Tapi alhamdulillah tahun 2022 KUP ini adalah penerimanya. Sahabat, hari ini kita bercerita bincang sore Ramadan dengan tema pers di era digital. Sebelumnya sahabat, sebelum kita berbincang-bincang tentang pers di era digital, kita persilakan dulu KUP memperkenalkan diri. Ini ada kabar Makassar juga masuk, luar biasa. Lanjut KUP, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di Makassar, ini di Makassar 1 jam lebih cepat. Lebih awal dari teman-teman di Sumatera Barat. Ya terima kasih sudah diajak bergabung. Jadi ya sehari-hari saya sebagai jurnalis dan sementara mengelola media di sejumlah kota di Indonesia. Dan saat ini saya di Kota Makassar. Perkenalannya itu aja. Iya. Gak terlalu panjang. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, KUP sehari-harinya beliau adalah jurnalis. Beliau sekarang berada di Kota Makassar. Kemarin kita juga dengan dari Sulawesi Selatan juga, Semaka Bakhtiar Adnan. Sekarang dari Makassar juga, sama KUP. Luar biasa. Kak, sebelum kita bercerita tentang di era digital ini, Kak, kan kita tahu ya Kakak ada penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka bidang jurnalis. Ya. Kakak sudah lama jadi jurnalis, dan waktu ikut Nugra Jasa itu apa sih syaratnya Kak? Karena kan dari jurnalis gimana ya caranya? Banyak karena di tempat saya sendiri udah 3 kali ya kalau tidak salah, ada teman kami yang jurnalis ikut, rasanya udah bagus sekali, udah pimpret, udah apa gitu, tapi enggak juga kejebol. Gimana sih Kak? Gitu. Ya, sebenarnya saya nggak bermaksud ikut itu. Jadi rupanya ada lembaga yang mengusulkan untuk ikut di proses itu. Jadi kebetulan kan saya di Sulawesi Selatan itu sebagai duta literasi digital Provinsi Sulawesi Selatan, dan sejak 3 tahun terakhir itu memang aktif bergerak di bidang campaign literasi digital. Itu satu. Ya, saya juga sebenarnya sejak tahun 93 jadi jurnalis, jadi cukup jadi jurnalis, dan beberapa tahun terakhir, di 14 tahun terakhir itu ngelola media sendiri. Jadi kami kebetulan punya media namanya Kabar Group Indonesia Network yang berbasis di Makassar, Jakarta, Semarang. Nah, sesungguhnya
saya juga mau masuk ke Sumatera nih. Jadi rencananya kantor kami itu akan buka di Sumatera. Tapi mungkin kalau bukan tahun ini, Amin. tahun depan. Nah, uh, aktivitas saya memang lebih banyak ke literasi. Nah, salah satu kegiatan yang mungkin jadi pertimbangan kemarin itu adalah pertama, banyak pemberitaan-pemberitaan yang saya kerjakan itu bergerak dan konsen ke liputan-liputan literasi, pengembangan literasi. Terus yang kedua, karena di kantor saya itu saya punya konten di YouTube itu untuk perubahan Indonesia Show. Nanti kakak-kakak bisa lihat itu nanti apa konten-kontennya. Itu banyak memang mengulas seputar gerakan literasi. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian saya kemudian diberi amanah selaku penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2022 kategori jurnalis. Jadi saya nggak berharap karena saya pikir masih banyak teman-teman jauh lebih bekerja untuk gerakan literasi di tanah air ketimbang saya. Tapi nggak tahu juga, akhirnya saya surprise juga dinyatakan menjadi penerima anugerah Jasa Dharma Pustaloka itu. Kira-kira gitu. Luar biasa ya. Kakak Upi nggak ada niat-niatnya juga untuk ikut lomba ini. Akhirnya diusung oleh atau diusulkan oleh salah satu organisasi. Akhirnya Kak Opi ikut kegiatan ini. Tapi sahabat Rumah Baca, Kak Opi ini bukannya wartawan baru. Beliau sudah sejak tahun 93. Berarti sudah lama ya. 93 itu saya baru SD kelas berapa gitu ya. Jadi udah tahun 93 Kak Opi sudah menjadi jurnalis. Bahkan beliau juga mengelola media sendiri, dan beliau pada umumnya liputan-liputan beliau dan konten YouTube beliau itu berisikan tentang kegiatan literasi. Jadi sahabat yang ada pertanyaannya nih, yang WA ke saya, wow penasaran, kok bisa ya? Gimana ya? Bahkan sebelum acara ini ada juga yang messenger, yang WA ke saya, tolong tanyain dong Bunda Sri, gimana ya supaya untuk jadi dari jurnalis untuk jadi Nugra Jasa. Dan ada juga yang bertanya, Kak Sri, berapa tulisan ya yang harus dikumpulkan untuk menjadi atau bisa mendapat penghargaan dari Nugra Jasa? Apakah 50 tulisan, 100 tulisan? Silakan Kak Upi, berapa tulisan akhirnya Kakak bisa menjadi penerima Nugra Jasa ini? Saya sudah lupa, tapi yang pasti ketika masuk nominasi itu panitianya minta beberapa karya. Jadi karya-karya jurnalistik yang dikerjakan selama 1 tahun terakhir. Jadi karena penilaiannya kan di tentang waktu itu 2021-2022, kira-kira begitu. Jadi kemudian sebenarnya bukan saya kirim juga, itu saya cuma minta staf untuk coba dong kirim, karena ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karena saya pikir nggak mungkin lah saya akan masuk sebagai nominator pun, itu saya pikir nggak kepikiran, karena memang selama ini saya bekerja tidak ada niat untuk kejar penghargaan seperti itu, Kak. Jadi tapi rupanya itu oleh penilai itu diminta untuk mengirimkan beberapa karya-karya tulisan, termasuk juga konten-konten yang memang saya buat selama 3 tahun terakhir. Memang saya fokus untuk mengembangkan liputan berbasis literasi. Jadi mungkin itu ya yang jadi penilaiannya, kemudian dianggap bisa menjadi salah satu penerima. Dan kemudian kita diundang kemarin ke Jakarta untuk ketemu sama teman-teman semua, ketemu Kasri juga dan kawan-kawan, untuk kemudian bersilaturahmi dan bergabung bersama teman-teman yang lain. Kira-kira gitu, Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Kak Upi. Kak Upi alhamdulillah menerima Nugra Jasa. Mungkin sama dengan sahabat Rumah Baca di mana saja berada,
KOPI tidak berniat untuk mendapat penghargaan. KOPI juga tidak ada niat harus begini tidak. Berarti proses KOPI dimulai sejak awal, sejak tahun 1993 loh. Dimulai sejak dahulunya, akhirnya di tahun 2022 mendapat penghargaan sebagai jurnalis, mendapat penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu bukan ada niat, tetapi dengan proses-proses yang KOPI lakukan. Saya yakin itu karena saya juga waktu penerima Nugra Jasa Dharma Pusta Lokal kategori masyarakat juga seperti KOPI, pernah orang bertanya, gimana ya, punya target apa ya? Sebetulnya tidak ada target apa-apa, penting kita berproses, bergerak, berbagi, berkolaborasi, itu saja yang kita lakukan. Tetapi ujungnya atau tiba-tiba dititipkan sampai di sinilah, itu kita. Semoga KOPI ke depannya, saya berharap sekali untuk, karena kategori jurnalis ini sangat susah, banyak orang yang bilang susah, saya udah berapa kali ikut nggak pernah. Semoga kedepannya banyak nih sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Ini juga nanti ada bisa melihat siaran ulangnya ya di IG Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca bisa termotivasi atau bisa bertanya sama KOPI bagaimana bisa seperti itu, karena saya lihat kegiatannya KOPI ini bukan dibuat-buat, bukan hanya untuk lomba saja, bukan karena ada dana atau apa, tapi KOPI 3 tahun terakhir juga sudah berbuat untuk literasi di media beliau. Makanya kegiatan yang kontinu akan menghasilkan atau akan ada jalannya sendiri. Itulah yang kita lihat. Alhamdulillah 2022 Nugra Jasa diterima KOPI. Ya, sahabat Rumah Baca, itu tentang Nugra Jasa ya. Nanti kalau misalkan kurang puas bisa follow aja IG-nya KOPI, nanti tanya-tanya sama KOPI. Kalau sahabat Rumah Baca pingin tanya, kalau pingin tuh cari aja UPI Asmaradana, nanti tanya sama KOPI biar lebih komplit jawabannya ya KOPI. Ya, benar. Jadi Kak Sri gini, sebenarnya kita bekerja itu dilandasi oleh keikhlasan. Jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu jangan karena memburu sesuatu. Jadi jangan karena penghargaan. Karena kalau kita bekerja memburu penghargaan itu akibatnya bisa kecewa itu kalau nggak jadi. Jadi intinya kerja secara ikhlas. Insya Allah kalau kerja ikhlas hasilnya akan ada. Dan Tuhan itu adil. Apa yang akan kita kerjakan itu Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang kita. Jadi memang istilah orang bijak itu bahwa proses itu tidak akan menghasilkan hasil, itu saya pikir menjadi penting. Teman-teman kalau ingin mendapatkan sesuatu hal, jangan berharap mendapatkan award-nya. Ya, jadi kita bekerja aja sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena gini Kak Sri, saya sebenarnya alhamdulillah sejak jadi jurnalis dan sekarang ngelola media itu sudah beberapa penghargaan yang saya terima. Yang pertama itu tahun 2009 saya dapat penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen selaku penerima Udin Award tahun 2009. Terus 2010 itu dapat penghargaan dari Human Rights Watch di New York, Herman Hermet Award tahun 2010 ya sekitar 2010. 2011 dapat penghargaan dari KPID Award ya, itu bidang kebebasan pers. Dan tahun 2020 kemarin itu saya diberi amanah sama pemerintah provinsi selaku duta literasi digital. Nah, ini semua tidak malah saya tidak pernah pikiran akan dapat penghargaan. Jadi ini dan yang penting konsisten. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu di kemudian hari, itu pertama kita ikhlas, terus yang kedua konsisten di jalur yang kita yakini itu, dan yang ketiga itu adalah selalu berusaha belajar. Saya sampai sekarang ini masih belajar dan tidak pernah selesai. Tahun 93 saya selesai saya jadi jurnalis,
dan sampai sekarang saya merasa belum cukup. Apalagi sekarang eranya digital ya. Digitalisasi itu membuat banyak hal yang menuntut kita untuk terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Dan mudah-mudahan kalau kita konsisten, insya Allah apa yang akan kita peroleh itu, kalaupun misalnya tidak dihargai oleh masyarakat, oleh siapapun, insya Allah kita dapat pahalanya lah. Kira-kira seperti itu. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada. Apa kata Kak Upi? Ikhlas dalam berbuat atau dalam berkarya atau dalam bekerja, jangan kita mengharap apa-apa. Insya Allah dengan keikhlasan akhirnya Tuhan itu maha adil loh. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dengan berbagai kegiatan Kak Upi ini rupanya bukannya tahun 2022 aja menerima penghargaan sahabat. Berarti sudah wajar beliau menerima penghargaan Nugrah Jasa pada tahun 2022. Karena di tahun 2009 beliau juga pemenang di Aliansi Jurnalis Independen, tahun 2010 di Human Award, 2011 juga ada KPID Award, 2022 luar biasa, beliau ada Duta Literasi Digital. Biasanya duta literasi digitalnya anak-anak muda, biasanya anak-anak ABG. Wow, ini luar biasa, duta literasi digital loh beliau. Wah, rasanya waktunya nggak bisa hari ini aja sama Kak Upi nih. Nanti pas kegiatan Kamis berbagi ini, Kamis Inspirasi Kak Upi, sebenarnya kami undang lagi nih karena banyak nih inspirasi dari Kak Upi. Selanjutnya teman-teman di mana saja berada, satu kata Kak Upi yang saya tidak bisa lupakan, kita harus konsisten dalam berbuat. Jangan kita baru berbuat sedikit rasanya wow gitu, nanti tidur lagi, nanti berbuat dikit lagi wow, di media sosialnya wow sekali atau gimana, rupanya tidur lagi. Rupanya Kak Upi ini berbuat ini konsisten, continue, nggak sebentar berhenti, hidup lagi, bukan begitu. Jadi kata-kata Kak Upi ini memang luar biasa. Kak Upi udah tahun 93 loh. Sejak tahun 93 belajar sampai sekarang belajar di jurnalis. Sejak saya masih SD loh Kak Upi ini belajar sampai sekarang. Apalagi di eranya digital, kita dituntut harus lebih giat lagi dalam belajar. Harus lebih keren lagi dalam belajar. Sahabat, mungkin ya tidak semua orang akan berpikir di era digital ini akan paham dengan dunia digital. Apalagi saya melihat sendiri, maaf ya Kak, banyak juga jurnalis emang ya dia di kegiatan digital tapi dia tidak terlalu paham, saya lihat. Bahkan terima kasih ya sahabat Albert, ini Kak Upi keren. Terima kasih banyak ya, dari Kak Upi kita bisa belajar hari ini. Itu tentang Nugrah Jasa tadi. Panjang rupanya perjalanan Kak Upi, tidak mudah. Sekarang Kak, sesuai dengan tema kita, Pers di era digital. Kebetulan Kak Upi adalah Duta Literasi Digital. Kak Upi, bagaimana menurut pandangan Kak Upi tentang Pers di era digital ini? Ya, makasih Kak. Jadi media pada umumnya itu seperti teori pada umumnya itu kan mempunyai 4 fungsi. Jadi media atau pers itu di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu diatur bahwa tugas media itu fungsinya satu, to inform, jadi memberikan informasi. Yang kedua, to educate, yang memberi fungsi edukasi. Yang ketiga, to entertain, yang kita sebut sebagai bagian dari upaya membuat empati masyarakat, membuat empati publik ke masyarakat. Nah, yang terakhir itu pers atau media itu sebagai salah satu dari pilar demokrasi. Karena demokrasi yang sehat itu dibangun oleh 4 hal: eksekutifnya, yudikatif, dan legislatif, dan satu media. Jadi media itu adalah salah satu kekuatan keempat dari demokrasi. Kualitas demokrasi itu sangat ditentukan bagaimana media-media yang ada di suatu negara atau suatu daerah itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi itu menjadi fungsi
dari media itu sendiri. Oleh sebab itu, pers di era digital pun sebenarnya fungsinya sama. Nah, sekarang di era digital, media-media arus utama itu harus bersaing dengan media sosial. Kan? Jadi tingkat pengguna internet di Indonesia kan cukup tinggi. Hampir 78, sekian persen itu masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Itu berarti media arus utama itu harus menjadikan digitalisasi itu sebagai bagian di dalam proses memperluas jangkauan, memperluas sebaran informasinya. Jadi sebenarnya kehadiran digitalisasi itu membantu sebenarnya media cyber. Nah, sekarang media-media itu bertransformasi ke digital. Jadi makanya Kak Sri misalnya sekarang harian-harian koran-koran cetak itu dia sekarang juga masuk ke digital, trade paper misalnya. Terus televisi dan radio itu juga menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan konten-kontennya. Jadi digitalisasi menurut saya itu membantu kita di dalam membuat sebuah pencapaian dan pencapaian sebuah pesan-pesan, fungsi-fungsi itu tersebar dengan baik. Jadi, nah sekarang gimana media-media itu bisa mengkonsolidasikan dirinya agar bisa bermanfaat lebih luas ke publik. Dan saya pikir kehadiran digitalisasi ini, platform digital ini sangat mempermudah, pertama membuka arus demokrasi. Jadi dulu kalau misalnya Kastri ingin memprotes sesuatu itu harus ngirim surat pembaca atau ngirim surat opini ke media-media. Sekarang tidak. Kastri itu bisa nulis di kolom website-nya teman-teman atau di kolom website saya misalnya, dan itu langsung dibaca orang. Jadi prosesnya itu kemudian mempercepat proses feedback publik ke masyarakat, mempercepat proses pencapaian keinginan publik apa yang dimiliki media. Jadi saya pikir digitalisasi itu mempermudah kerja-kerja jurnalis. Nah sekarang ada kan yang jadi persoalan, ada kan artificial intelligence. Jadi sekarang itu AI. Sekarang itu ada teknologi yang bisa kemudian tanpa harus bekerja jadi nulis berita. Nah pertanyaannya kan gimana peran jurnalis? Ya tetap tidak akan bisa tergantikan. Jadi saya selalu mengistilahkan di kelas-kelas mahasiswa itu, di kelas-kelas jurnalistik, saya mengatakan begini, platform boleh berubah, tetapi pakem-pakem jurnalistik itu tidak akan bisa terganti. Pakem jurnalistik itu apa? Ya tentu pertama, jurnalis itu kan atau media itu bekerja untuk kepentingan publik. Itu satu. Dalam buku 10 elemen jurnalis itu yang ditulis oleh Bill Kovac dan Tom Ersential, mungkin teman-teman bisa baca nanti, ada 10 elemen jurnalistik itu, salah satunya adalah media itu bekerja untuk kepentingan publik. Jadi semua hal yang dipublikasi atau yang ditulis oleh media itu tujuannya adalah untuk kepentingan publik. Itu yang membedakan media arus utama dengan media sosial. Media sosial itu kita mengunggah sesuatu itu kadang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk selera pribadi, bukan untuk jurnalisme itu tidak akan tergantikan. Yang kedua, yang membedakan antara media sosial dengan media arus utama adalah faktor verifikasi. Semua konten-konten berita yang dihasilkan oleh media itu sudah melalui proses jurnalistik yang oleh kita istilahkan sebagai proses hukum itu mulai dari berita, konfirmasi, wawancara, perbosan, proses sampai ke jadi untuk menghasilkan berita itu melalui tahapan yang panjang. Sementara di sosial media itu langsung, misalnya Kastri mengunggah satu postingan itu tidak ada melalui proses editing di sebuah newsroom, itu langsung dikonsumsi oleh publik. Ini jurnalis itu
Yang ketiga, yang membedakan antara jurnalisme dengan sosial media itu adalah di soal verifikasi. Verifikasi, cek 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 fact findingnya. Jadi teman-teman kalau misalnya liputan itu harus ke lapangan, harus memastikan bahwa informasi soal kebakaran itu benar-benar terjadi di Agam misalnya, berapa rumah, tidak berdasarkan masih kata-kata. Jadi itu yang membedakan antara presiden dengan jurnalis. Jurnalis itu dia memverifikasi dan dia ke lapangan. Dan yang jurnalis itu melakukan cross check, ada jiwa korupsi misalnya, media menjadikan kontennya itu sebagai sebuah konten yang tidak melalui proses cover both sides. Jadi kita harus meminta pendapat orang lain, para pihak yang dituduh untuk diberikan kesempatan. Ingat Kasri, media itu, jurnalis itu bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim yang memvonis salah. Lu bersalah ya, lu koruptor. Itu bukan tugas media, hanya memaparkan fakta-fakta bahwa seseorang itu koruptor, itu datanya apa? Dia tilep uang misalnya, terus divonis bersalah oleh majelis hakim, teruslah koruptor. Jadi seseorang itu tidak bisa langsung dikatakan koruptor tanpa melalui proses yang kita sebut dengan proses jurnalistik. Jadi itu yang di lain sisi digitalisasi itu adalah mempercepat kerja-kerja jurnalis, membantu kerja-kerja jurnalis dalam hal penyebaran informasi, tetapi di lain sisi juga media digital itu dalam hal ini media sosial itu juga bisa menjadi batu sandungan buat kerja-kerja jurnalis. Oleh sebab itu di dalam newsroom itu kita selalu mengingatkan bahwa tugas utama dari itu adalah bekerja kepentingan publik, bukan untuk Kurang jelas suaranya Kak Upi, ulang lagi Kak. Kurang jelas, ulangin lagi Kak. Ya. Ulang ya. Tunggu dulu. Mungkin jaringannya di sini kurang bagus. Jadi media itu tugasnya adalah semata-mata bekerja untuk kepentingan publik. Jadi digitalisasi di lain sisi adalah berfungsi untuk membantu kerja-kerja jurnalis, tetapi di lain sisi juga dia bisa menjadi ancaman yang serius jika teman-teman media itu tidak menjadikan dirinya sebagai bagian dari pilar demokrasi itu sendiri. Mungkin itu pengantar kita berdiskusi pada sore hari ini, dan mudah-mudahan ada feedback dari teman-teman, kita bisa diskusi lebih jauh. Oke, Kak Upi kayaknya ada nih, karena udah ada nih dari WA udah ada yang ngetik nih, berarti mungkin ada pertanyaan nih. Kak Upi, tadi jurnalis itu adalah bekerjanya untuk kepentingan publik, gitu ya, bukan untuk kepentingan perseorangan seperti yang kita lihat untuk di media sosial. Teknologi sudah merubah cara orang mengkonsumsi berita, tetapi banyak orang terjebak dengan banyaknya berita yang tersebar seperti hoax. Bagaimana menurut Kakak soal ini dan bagaimana hubungannya dengan gerakan literasi? Ya, jadi sebenarnya gini, berita itu tidak ada hoax sebenarnya. Jadi yang ada itu informasi. Jadi informasi bukan berita. Karena berita itu sebenarnya dia sudah melalui proses verifikasi yang cukup panjang. Jadi ada tahapan-tahapan seperti yang saya jelaskan lebih awal. Jadi tak akan mungkin ada berita yang hoax. Yang ada itu mungkin informasi. Itu satu. Gimana media itu bekerja di dalam melawan informasi hoax itu? Ya tentu salah satunya adalah ya gunakan media arus utama. Karena sebenarnya metode yang digunakan jurnalis itu adalah menggunakan metode-metode verifikasi narasumber yang kredibel, yang kompeten, dan yang ketiga adalah membuka ruang kepada semua pihak, para stakeholder itu untuk tampil secara berimbang. Nah itu makanya saya sampaikan tadi bahwa
media itu bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim. Media itu ya menyampaikan fakta-fakta saja. Jadi dia tidak menjadikan dirinya sebagai pengadil, pemilik kebenaran, pemilik tunggal kebenaran gitu. Jadi media itu tugasnya adalah menyampaikan informasi faktual. Nanti masyarakat yang menilai apakah benar faktanya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Kak Surya. Sahabat rumah baca di mana saja berada, media itu bukan jaksa, bukan polisi, tapi media itu memberikan fakta yang benar. Media itu adalah untuk kepentingan publik. Sekarang dengan adanya di era digital, mungkin kita akan lebih dimudahkan. Seseorang akan mudah menerima informasi, baik itu di media sosial dan media arus utama. Kak, pada saat sekarang ini karena perkembangan teknologi informasi, orang lebih banyak menggunakan media sosial daripada menggunakan menggunakan arus utama. Kak, kita lihat dengan perkembangan seperti media cetak sangat minim sekali dibandingkan dengan media sosial. Bagaimana menurut kakak, bahkan di era digital sekarang, persenasiata menjalankan fungsi harus sangat kritis. Fungsi koreksinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa harus lebih jelas. Bagaimana menurut kakak dalam mengulik tantangan pers di era digital yang semakin besar ini? Ya, di awal saya jelasin ya bahwa sebenarnya di era digital itu sebenarnya mempermudah kerja, tetapi di lain sisi menjadi jebakan juga. Karena saya analogikan dulu gini. Dulu media-media online, media sosial itu mengutip media arus utama. Sekarang kan kebalik. Kan? Dulu jadi orang di masa-masa sebelum serbuan sosial media itu begitu kencang. Nah, media-media sosial itu ngutip dari media-media arus utama. Sekarang media-media arus utama itu yang ngutip media sosial. Jadi saya selalu sampaikan di newsroom saya ya, di newsroom saya. Saya sampaikan, Anda boleh ngutip itu dari sosial media, tetapi dengan 3 kondisi. 1, itu sudah melalui proses verifikasi, artinya informasi dicek benar ya di lapangan. Karena biasanya ada sebaran dari sosial media yang disinformasi. Salah, justru salah kan. Dikutip oleh media dan rame-rame salah. Kan cilaka 15.000 kali itu. Kan sebenarnya pelajaran dasar dari jurnalisme itu kan nggak boleh salah di dalam mengutip fakta. Jadi fakta itu menjadi hal yang harus utama. Jadi itu pertama. Yang kedua, digitalisasi itu media-media arus utama. Ketika kita mengutip media sosial itu harus ada kompetensi. Jadi misalnya sumbernya itu, orang yang kita wawancara itu misalnya dia punya kompetensi terhadap sebuah kasus. Kalau media sosial kan sembarang. Misalnya gini, kecelakaan lalu lintas. Tentu yang kompeten berkomentar adalah polisi lalu lintas. bukan yang lain. Bukan dokter gigi. Yang penting kamu polisi deh. Sepertinya kamu bisa komentar deh sepertinya. Enggak. Dalam jurnalisme itu, di jurnalistik itu yang berhak untuk wajib diberi kesempatan untuk berkomentar adalah narasumber yang kompeten. Kompeten itu yang sesuai dengan bidangnya. Kredibilitasnya narasumbernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu boleh ngutip media sosial, tetapi kamu harus konfirmasi ke pemberi informasi itu. Jadi sepanjang dia tidak melalui proses verifikasi, maka unsur-unsur kelengkapan berita itu menjadi tidak lengkap. Ini Kak, di jurnalisme itu kan ada 5 syarat tuh. 1, dia yang kita sebut dengan 5W1H. 5W1H itu what, peristiwaannya apa, when, kejadiannya kapan, where, di mana peristiwanya, who, siapa-siapa yang terlibat, why,
mengapa terjadi kejadian itu dan bagaimana prosesnya. Nah itu dia harus memenuhi 5 syarat itu. Itu yang disebut dengan kelengkapan berita, yang disebut dengan rumus berita. Jadi untuk menjadi penulis, untuk menjadi jurnalis, dia harus khatam di unsur-unsur kelengkapan berita itu. Nah, gimana kalau ada informasi yang tidak lengkap kemudian diberitakan? Nah, kita anggap itu tidak memenuhi syarat standar jurnalistik, yang oleh Dewan Pers disebut sebagai syarat untuk memenuhi kode etik jurnalistik. Nah, itu jurnalis dan media itu diatur oleh kode etik. Makanya jurnalisme itu dianggap sebagai profesi. Jadi kami ini sama dengan dokter, sama dengan jaksa, sama dengan hakim, sama dengan polisi. Kita diatur oleh undang-undang. Jadi kami juga bekerja berdasarkan undang-undang yang kita sebut Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Praktek kerjanya itu diawasi oleh badan etik. Jadi teman-teman jurnalis yang melanggar itu disidang oleh majelis etik organisasi profesi. Jadi saya Kak itu tidak boleh bekerja sebagai jurnalis selama belum mengantongi izin praktek. Ceritanya gitu kira-kira. Jadi sama dokter itu, dokter gigi itu nggak boleh mengotak-atik orang kalau nggak ada izin praktek dokter gigi, kan gitu. Ntar kan di dokter umum tiba-tiba sakit gigi diperiksa, itu kan tidak praktek. Jadi teman-teman, jurnalis itu juga diatur oleh undang-undang yang cukup ketat. Jadi saya dan teman-teman itu mengikuti kompetisi. Nah itu memang kita diatur oleh undang-undang dan diatur oleh kode. Oleh sebab itu sebenarnya untuk menjadi jurnalis di era digital itu tidak gampang. Kan curta itu jadi gampang. Dia cukup bermodal apa, dia jadi jurnalis kan tiba-tiba. Malah tiba-tiba jadi pemimpin redaksi. Saya untuk jadi pemimpin redaksi itu butuh waktu sekitar 12 tahun untuk mengantongi sertifikat utama. Dan itu harus dikompetisi dan disyaratkan. Nah, ya, digitalisasi ya, membuka orang untuk bisa menjadi bermodalkan memiliki posting, domain, komisi media. Kak, kurang terdengar. Ulangi Kak. Jadi sekarang di era digital itu juga memudahkan semua orang untuk menjadi jurnalis, bahkan menjadi pemilik media. Padahal sesungguhnya tidak sesederhana itu. Jadi digitalisasi juga ini membuka ruang-ruang seperti itu. Kita anggap itu bagus untuk membuka ruang-ruang demokrasi, membuka kanal-kanal baru di dalam menyebarluaskan informasi. Tetapi terbukanya keran-keran demokrasi itu tanpa disertai dengan aturan dan regulasi yang ketat dan tanpa semangat dari orang-orang di media dan itu juga itu kan berbahaya. Karena pada faktanya kita harus akui bahwa profesi ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin Kasri, mungkin ada jurnalis yang kehidupannya datang memeras. Ya kita tidak tutup mata. Ada wartawan terima amplop, menerima duit untuk berita dan sebagainya. Itu kan nggak boleh, itu kan melanggar kode etik. Tapi faktanya kan ada. Nah ini menjadi tugas kita bersama mengedukasi masyarakat bahwa jurnalis itu, media itu tugasnya menyampaikan informasi dan menerima informasi. Dia tidak menerima duit mestinya. Ya, itu yang mesti kita edukasi lah. Nah, sekarang itu banyak terjadi. Jadi digitalisasi juga itu membuka praktek-praktek seperti itu. Saya pernah nulis buku itu, tapi saya tidak tahu ya apakah masih ada. Judulnya itu, saya tidak tahu ya. Oh masih ada nih. Ini saya pernah nulis buku nih. Jurnalis, sisi gelap jurnalis Indonesia. Ini diterbitkan tahun berapa? Tahun 2008 kalau salah. Ya. Nanti kita coba kalau masih ada dokumennya kita kasih teman-teman semua baca nanti.
kita memang di lain sisi membuka demokrasi, tapi di lain sisi juga menimbulkan ekses negatif yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Sahabat Rumah Baca di silakan. mana saja berada, saya mendengar opini terbuka pikiran saya. Kenapa? Rupanya jurnalis itu tidak gampang ya. Jadi proses sedangkan waktu kita mengambil berita dari media sosial untuk kita ambil rujukannya itu harus adanya verifikasi, adanya referensi dan kompetensi yang jelas, adanya konfirmasi oleh pemberi informasi. Bahkan jurnalis itu harus melengkapi rumusnya 5W1H. Kak, mendengar kakak tadi, saya emang terbuka pikiran saya karena saya mengira jurnalis ini siapa saja bisa jadi jurnalis. Karena saya lihat orang itu dulunya nggak kerja di, saya dia kerja kantoran nih, yang saya lihat pas udah pemutusan pekerjaan, pas habis PHK, tiba-tiba dia jadi jurnalis online. Tiba-tiba saya banyak lihat udah jadi jurnalis, bahkan saya lihat udah jadi jurnalis yang apalagi sekarang digital ya, udah jurnalis di media digital, bahkan info-infonya, bahkan untuk nulis, untuk nulis pun masih salah-salah dalam pas kita baca media digital, maaf, tata bahasanya atau jangankan tata bahasa, titik komanya masih salah gitu. Bahkan saya bilang, ini penilaian saya saja, jadi jurnalis tuh kayaknya gampang aja, ikut-ikut kegiatan ya, baca-baca seperti itu aja bisa aja itu. Jadi mendengar kakak itu saya terbuka nih kak, luar biasa rupanya jurnalis punya kode etik, jurnalis juga banyak ya, karena mau ngomong betul kata kakak, jurnalis itu kadang istilahnya diberi amplop dah selesai semua. Rupanya tidak begitu. Rupanya banyak kegiatan jurnalistik ini yang tidak diketahui oleh kita. Bahkan kegiatan jurnalis ini ya sangat-sangat luar biasa. Mbak Kak, itu yang saya dengar nih, ini wajib dikulik nih. Nanti wajib kita bahas lagi, ini waktunya sedikit sekali nih, nggak cukup saya membahas ini sama kakak hari ini, karena rasanya banyak nih di pikiran saya yang akan dibahas. Rasanya terbuka, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, mungkin mendengar opini banyak kita terbuka, mendengar informasi, bahkan misalkan saya lihat seseorang tidak tamat apa-apa, ya baru tamat sekolah, dulunya tidak belajar apa-apa. Saya lihat udah jadi jurnalis, orang takut. Nanti ini kita diberitakan, kita ini. Jadi bahkan kemarin saya bercerita nih sama seorang jurnalis baru. Itu adik-adikan saya. Udah itu aja ya. Saya aja yang berpikir, udah jadi jurnalis saja ya. Apakah semudah itu jadi jurnalis? Itu menurut saya. Tapi dengan kata Kak Upi tadi terbuka, rupanya jadi jurnalis itu banyak syarat. Mungkin ada jurnalis tipe A, tipe B, tipe C mungkin ya. Mungkin banyak model jurnalis. Sekarang Kak, banyak media online tersebar memberikan fakta. Tetapi saya lihat banyak berita naik yang sama redaksi, pada redaksinya ya, padahal berbeda dengan portal berita. Bagaimana dengan fenomena ini Kak? Keunikan berita tidak terlihat lagi. Bagaimana menurut kakak? Ya, memang digitalisasi itu salah satu masalah yang ditimbulkan juga itu adalah keberagaman informasi. Jadi ada semacam, ini ceritanya gini, sumber-sumber informasi itu menjadi satu. Apalagi kalau jurnalisnya malas. Jurnalisnya malas, nggak mau ke lapangan, nggak mau melakukan
verifikasi, nggak mau mencari sumber-sumber data baru kan sepertinya. Nah, makanya saya sampaikan dari awal tadi bahwa sebenarnya untuk menjadi jurnalis itu harus memenuhi kualifikasi. Saya kan S1 jurnalistik, Kak. Jadi semestinya memang regulasi itu, ini kita lagi review bareng-bareng nih di beberapa diskusi-diskusi bahwa nanti suatu waktu untuk menjadi jurnalis itu dia sebaiknya memenuhi syarat akademik, dia minimal S1 jurnalistik misalnya, atau jadi supaya tidak sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Dokter kan juga begitu, dia harus S1 kedokteran kan gitu. Nanti kemudian dia mau praktek, dia ambil spesialisasinya. Nah, sekarang itu yang mau kita dorong. Dari sekarang teman-teman di beberapa diskusi-diskusi kita sudah mendorong bahwa sepertinya kita harus melakukan perubahan dari hulu ke hilir. Karena yang sebenarnya yang dirugikan itu bukan siapa-siapa. Yang dirugikan itu kan masyarakat. Pers media itu kan bekerja menjalankan hak dan kewajiban dari masyarakat. Jadi sebenarnya kebebasan pers itu adalah hak publik yang dipinjamkan masyarakat ke media, ke jurnalis. Oleh sebab itu tanggung jawab moralnya itu adalah tanggung jawab publik. Jadi kalau misalnya pers media itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seperti Kak Sri tadi sampaikan, itu akan bermasalah. Pastinya akan bermasalah. Karena pertama, tidak kompeten. Modal dasar nulis-nulis saja dia bikin jadi berita. Itu bermasalah. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi tantangan ke depan itu adalah bagaimana proses rekrutmen di lembaga media itu diperbarui, diperbaiki. Sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang seperti Kak Sri temui. Baru tamat SMA, dia jadi jurnalis. Ya boleh-boleh aja, karena profesi ini kan profesi terbuka. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa profesi yang terbuka itu pun harus diseleksi secara baik. Tanpa mengabaikan hak kesetaraan ya, bahwa siapapun boleh menjadi jurnalis. Tetapi dia harus memenuhi kualifikasi. Salah satunya itu ya dia harus S1. Jangan SMA, SMP, kemudian dia jadi jurnalis. Pasti bukan berarti anak-anak adik-adik SMA, SMP itu wawasannya lebih kurang bagus dibanding dengan teman-teman yang satu. Bukan. Tapi menurut saya, jenjang akademik itu menjadi penting, saya pikir. Sehingga kemudian proses untuk menjadi jurnalis itu menjadi sangat, bukan mempersulit, tapi ini untuk menjadikan profesi ini menjadi bermanfaat secara baik. Kan, gitu. Bermanfaat untuk kemaslahatan sebaik-baiknya gitu. Bukan karena asal-asalan. Orang nulis berita kalau asal-asalan ya selesai. Itu malah bukannya membawa manfaat tapi bikin rusuh. Bikin masyarakat susah kan gitu. Orang-orang kemudian berlomba-lomba untuk tambah bingung, tambah mengalami misinformasi dan disinformasi. Jadi itu yang kemudian diperbaiki. Yang kedua, sekarang kan sudah ada regulasi. Untuk mendirikan perusahaan pers itu minimal memenuhi beberapa syarat. Nah, sekarang nggak gampang lagi. Makanya Kak Sri sekarang kalau misalnya ada wartawan atau jurnalis, tanya aja, sorry, kakak ini udah punya kompetensi nggak? Sudah pernah ikut uji kompetensi nggak? Nggak apa-apa ditanya, karena itu publik berhak tahu siapa yang dia temuin. Dan nggak apa-apa, kakak dan teman-teman itu boleh minta kartu persnya. Kak, dari media mana sih? Kalau boleh tahu, kakak udah ikut uji kompetensi. Dan cek juga media di mana. Apakah medianya sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum. Karena itu penting sebagai alat ukur untuk mengindikasikan bahwa apakah media ataukah jurnalis itu bekerja secara profesional atau tidak. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekarang regulasinya itu sudah ada. Kakak sekarang boleh mengadu kepada siapa saja kalau misalnya ada jurnalis datang minta duit, meres-meres, nakut-nakutin kepala sekolah, nakut-nakutin pegawai, nakut-nakutin. Dan itu banyak kan di daerah-daerah kan. Di daerah-daerah itu sekarang
itu lebih, penampilannya itu lebih gahar ketimbang yang aparat kepolisian penegak hukum. Di kopiahnya ada tulisan pers kan, di bajunya ada pers, di mobilnya pers, udah bikin takut-takut masyarakat. Padahal sesungguhnya pers itu bukan untuk nakut-nakuti masyarakat, tapi pers itu tugasnya membuat masyarakat itu lebih tenang, adem, lebih bisa berkontribusi buat demokrasi itu. Kira-kira sahabat rumah baca di mana saja berada, mungkin kita langsung mendengar ya dari Kak Upi. Pers itu bukan untuk menakut-nakuti. Pers itu adalah penyampai informasi atau pemberi informasi. Yang Kak Upi katakan itu terasa. Kita kadang emang takutlah, dia kan jurnalis, nanti kita di media kan, atau itu. Bahkan orang kalau misalkan mau lebaran atau udahlah, kadang tidak semua jurnalis seperti itu, tapi pas dia datang, udahlah kasih aja amplop lagi, nggak, biar kita nggak ribet. Saya punya teman sahabat, salah seorang jurnalis, pernah dibegitukan katanya, ceritanya nih sama saya, sama salah seorang orang penting lah gitu ya. Dia lawan tuh orang yang mengatakan tuh, tidak semua jurnalis seperti yang bapak atau yang ibu kira katanya. Karena dia punya tuh, Kak, ini pertanyaan dari saya nih, bukan dari WA atau dari teman-teman. Sekarang kan yang namanya tugas jurnalis, apalagi di media massa itu kan sudah berkurang nih. Apalagi seperti oplah koran sudah berkurang. Banyak yang sudah berkurang. Jadi kita mendapatkan finansialnya itu dari mana, Kak, kalau seperti itu? Dan ini pengalaman juga, Kak. Ada salah seorang pengalaman dari teman nih ada WA-nya nih. Katanya, berita saya akan dikeluarkan, akan rilis berita, ya otomatis saya harus bayar. Gitu. Ini gimana nih ceritanya, Kak, yang kalau yang seperti ini? Jadi gini Kak Tri ya, saya kebetulan masuk di pengurus Asosiasi Media Cyber Indonesia. Jadi fokus di dalam hal pengelolaan itu apa sih? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Kayak ada suara. Nggak ada, lanjut saja, Kak. Oh ya. Oke. Jadi gini, di media itu kan ada dua aspek di media itu. Satu aspek bisnis, satu newsroom. Aspek bisnis adalah divisi atau bagian yang sebagai media itu bisa hidup. Itu satu. Yang kedua, newsroom itu adalah proses-proses kerja jurnalistik itu diatur. Nah, kedua ini bisa. Jadi ada garis demarkasi antara newsroom dengan bisnis. Nah, sekarang gimana dia itu hidup? Ya tentu dari divisi bisnis. Divisi bisnis itu adalah bagian yang ngurusi gimana caranya cari duit. Karena media itu kan menghidupi wartawannya kan. Mereka nggak mungkin lah mereka hidup dari amplop itu kan. Karena amplop itu kan salah satu cara membunuh kebebasan pers itu sendiri dan membunuh demokrasi. Jadi amplop itu kita haramkan lah. Jadi kalau Kasri dan teman-teman kasih amplop ke wartawan berarti Kasri itu berdosa. Jadi mulai sekarang kasih tahu teman-temannya jangan kasih amplop itu wartawan. Kalau datang wartawannya udah kasih dia. Gimana cara hidup kan? Nah sekarang media itu hidup dari bisnisnya. Salah satunya itu adalah misalnya kalau dulu koran itu dari oplah, ya dari oplahnya, dari tirasnya kan. Sekarang kalau bisnis media cyber itu hidupnya dari mana? Ya dari iklan. Ya kami itu hidup dari iklan. Kantor saya hidup dari iklan. Dari iklan itu macam-macam. Ada iklan advertorial, ada konten-konten berbayar, ada iklan ya itu banyak. Jadi revenue-nya itu banyak. Kita bikin satu sesi deh, mau bikin mau
berusaha jadi pengelola media. Dan itu dari revenue lagi, dari ads, dari YouTube misalnya teman-teman, itu terus dari event-event yang dibuat oleh teman-teman. Jadi saya pikir sumber pendapatan yang pola media itu akan menunjukkan kredibilitas dari media. Jadi makin media itu makin akan melahirkan konten-konten. Demikian juga seperti teman bisnisnya, newsnya, kayak di berita-berita teman-teman itu kan publik sebenarnya bisa tahu ini berita berbayar atau tidak, berita tanah atau bukan. Itu sebenarnya publik sekarang lebih cerdas. Jadi sekarang makanya kalau ingin lihat media-media berkualitas itu, lihat dari gimana konten-konten yang diproduksi itu memisahkan dirinya dari aspek bisnis. Jadi dua hal yang berbeda tapi dalam satu kesatuan. Jadi newsroom itu tidak boleh diintervensi oleh kepentingan bisnis semestinya. Tapi kan faktanya ya mungkin beda. Ada mungkin bisa dibayar, bisa dibeli, kan? Makanya saya bikin media sendiri supaya nggak ada yang bisa beli, kan? Dulu sebelum saya bikin media sendiri kan saya kerja di mana-mana, Kak. Jadi saya terakhir di Metro TV dan kemudian saya bikin media sendiri tahun 2008, 2009 saya bikin media sendiri. Kami sekarang 14 tahun. Pemiliknya saya sendiri, yang lain. Jadi nggak ada yang bisa ngatur. Jadi kalau ada mau menelpon, mau mengatur-ngatur, saya sampaikan, saya nggak hidup dari kamu. Jadi kita hidup dari kaki sendiri. Jadi mungkin itu enaknya kalau kita punya media sendiri. Kalau media-media besar, media-media yang dimiliki cukon-cukon itu, ya itu kan pilihan. Itulah pilihan. Dulu saya memilih bekerja di korporasi. Ya tantangannya besar, tapi hidupnya enak. Nah sekarang kita memilih untuk media sendiri. Bikin media sendiri berarti hidup dari kaki sendiri, kan, usaha cari sendiri, menggaji wartawan sendiri. Tapi itu tantangannya ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya pikir kesimpulannya adalah bisnis media menjadi syarat utama lahirnya jurnalisme yang berkualitas. Tapi jurnalisme berkualitas itu tentu harus didukung oleh infrastruktur dan sarana dan prasarana di internal perusahaannya. Kalau di dalam konsep berbisnis di media itu adalah bisnis tidak boleh intervensi newsroom. Saya kira begitu. Kenapa? Sebenarnya dari media itu di kepercayaan. Jadi tugas media itu dalam mendapatkan kepercayaan. Dan kalau publik tidak tinggalkan oleh pelan, kira-kira seperti itu. Jadi dua hal yang hidup beriring, tapi tidak boleh mencampuri satu sama lain. Jadi seperti itu analogi. Luar biasa, sahabat rumah baca. Banyak ilmu ya kita hari ini. Saya sebagai moderator pun merasakan. Jadi di mata saya, ini saya pribadi, oh media ini begini, rupanya banyak. Jurnalis ini syaratnya begini. Wow, rupanya jurnalis ini sebuah profesi yang bisa dikatakan profesinya juga mempunyai strata tinggi menurut saya, karena dia juga disumpah, juga seperti profesi lainnya, tetapi tergantung oknumnya, siapa itu jurnalis dan bagaimana dia menyikapi dirinya sebagai seorang jurnalis. Sahabat rumah baca di mana saja berada,
tadi kita tanyakan bagaimana untuk mendapatkan oplah itu bisa jadi dari iklan, bagaimana kegiatan jurnalis itu supaya lebih bagus, berarti itu tidak secara ujuk-ujuk, dia mulai dari dasar. Karena kita lihat ini Kak Upi jadi jurnalis bukannya 1 tahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Jadi tidak terasa ya waktu kita sudah lewat dari jam 5, tapi nggak terasa nih, saya nggak bosan nih, rasanya mau lagi bertanya. Mungkin waktu kita sedikit, kapan-kapan kita undang Kak Uki lagi. Bahkan Kak Upi, ini rencananya yang mau wawancarai kakak sekarang ini bukan saya, tetapi ketua rumah baca, yang kebetulan dia juga ya hobi pokoknya kalau misalkan biasanya ada orang-orang yang hebat seperti kakak ini, biasanya ketua rumah baca yang paling sering nih bertanya-tanya seperti ini. Bahkan kami udah merencanakan yang kegiatan sama kakak ini, seperti kemarin Bang Denny ketua rumah baca sama kakak, rencana kami juga sama beliau, tapi karena beliau berhubung dinas luar, tidak bisa, mungkin kegiatan lainnya kakak tetap kami undang. Kak, sebelum menutup kegiatan ini, closing statement dari kakak apa untuk kegiatan hari ini? Oke, Kak, makasih untuk teman-teman rumah baca anak nagari. Media dan jurnalis itu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berkewajiban melindungi dan mengedukasi pers dan jurnalis. Jadi kita sama-sama bekerja untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Dan satu hal, jurnalis dan media itu, apapun profesi kita, itu niatnya adalah untuk kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita bekerja untuk kebaikan, bekerja untuk hal-hal baik, bekerja untuk kemaslahatan, insya Allah apapun profesi kita, itu insya Allah akan diberkati, akan diberi ruang, dan juga akan diberi penghasilan tentunya. Dan jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala hal dan kesalahan. Salam buat teman, dan insya Allah kalau saya ke Barat, saya kasih di tempatnya. Dan saya juga untuk ketemu sama teman di sana. Saya banyak kawan di Sumatera Barat, dan saya pernah ke sana, dan sudah agak lama saya nggak ke sana lagi. Jadi mudah-mudahan di lain waktu saya. Amin. Salam buat kami tunggu di Sumatera Barat. Sahabat rumah baca di mana saja berada, tak terasa ya waktu kita bersama Kak Upi begitu cepat, karena informasi-informasi atau yang kita dengar hari ini daging semua, keren. Pokoknya saya juga berpikir ini luar biasa. P3H Sumbar, Masya Allah, Barakallah. Untuk Kak Upi ya, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Salam literasi. Yuk Kak, kita ambil foto dulu Kak. Bentar, oke. Bentar Kak, belum Kak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mungkin selamat berbuka untuk kakak yang lagi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.